Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai organogenesis pada hewan. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian organogenesis. Organogenesis adalah suatu proses pembentukan organ yang berasal dari 3 lapisan germinal embrio yang telah terbentuk terlebih dahulu pada tahap gastrulasi. Masing-masing lapisan yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm akan membentuk satu bumbung yang akan berkembang menjadi sistem organ tertentu yang berbeda, namun berkaitan satu dengan yang lain. Materi selanjutnya tahapan organogenesis. Dalam berlangsungnya proses organogenesis memiliki 2 periode atau tahapan, yaitu 1. Periode pertumbuhan antara. Pada periode ini terjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio sehingga menjadi bentuk yang definitif yang khas bagi suatu spesies. Yang kedua, periode pertumbuhan akhir. Periode pertumbuhan akhir adalah periode penyelesaian bentuk definisi menjadi suatu bentuk individu, pertumbuhan jenis kelamin, roman, wajah yang khas bagi suatu individu. 3 lapisan gastrula. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula. 1. Lapisan ektoderm. Lapisan ektoderm merupakan lapisan terluar. Lapisan ini berkembang menjadi rambut, kulit, saraf, dan indera. 2. Lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm berada pada lapisan tengah yang berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Yang ketiga, lapisan endoderm. Lapisan endoderm adalah lapisan terdalam. Lapisan ini berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Organogenesis turunan ektoderm. Ektoderm sebagai lapisan luar dari embrio terdiri atas bakal bumbung neural, bakal pial neural, dan bakal epidermis. 1. Bumbung neural merupakan bakal dari sistem saraf pusat. Kedua, pial neural akan membentuk sistem saraf perifer serta ganglion, medula adrenal, sel-sel pigmen, rawan larynx, dan kepala. Yang ketiga, turunan epidermis dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang berasal dari penebalan epidermis, plakoda meliputi lensa mata, telinga dalam, dan kuncup pengecap. Yang keempat, epidermis lain akan membentuk epidermis kulit, rambut, tanduk, kuku, lapisan permukaan mulut, dan anus serta hipofisa anterior. Selanjutnya, organogenesis turunan mesoderm. Beberapa turunan mesoderm termasuk otot, otot polos, otot jantung dan otot rangka, otot lidah, somit oksipital, otot lengkung faring, otot pengunyah, otot ekspresi wajah. Jaringan ikat, dermis dan lapisan subkutan kulit, tulang dan tulang rawan, dura mater, endotelium dan pembuluh darah, sel darah merah, sel darah putih, dan mikroglia, dentin, gigi, ginjal, dan korteks adrenal. Berikutnya adalah organogenesis turunan endoderm. Yang pertama, pembentukan saluran pencernaan seperti yang tertera pada gambar. Yang kedua, pembentukan mulut. Mulut terbentuk pada bagian anterior usus depan. Invaginasi ektoderm atau lekuk stomodeum yang diikuti dengan evaginasi endoderm usus depan menyebabkan terjadinya keping oral. Keping oral makin lama makin menipis sehingga akan pecah dan menjadi lubang mulut. Yang ketiga, pembentukan anus. Anus terbentuk pada bagian posterior usus belakang. Invaginasi ektoderm atau lekuk proctodeum yang diikuti dengan evaginasi endoderm usus belakang menyebabkan terbentuknya keping anal. Keping anal makin lama makin menipis sehingga akan pecah dan menjadi lubang anus.
Yang keempat, pembentukan hati. Tunas atau divertikulum hati timbul sebagai evaginasi ke arah ventral dari endoderm di antara bakal lambung dan duodenum. Tonjolan endoderm tersebut dilapisi oleh mesenkim dan mesoderm splanchnic. Yang kelima, pembentukan pankreas. Pankreas tunggal berasal dari dua buah tonjolan endoderm di dekat tunas hati, satu di ventral dan satu di dorsal. Kedua tonjolan tersebut kemudian bercabang-cabang dan berfungsi membentuk pankreas tunggal. Yang keenam, pembentukan trakea dan paru-paru. Perkembangan sistem respirasi manusia terdiri atas 5 tahap. Yang pertama, tahap tunas paru-paru pada embrio 4 minggu. Yang kedua, tahap lanjut. Yang ketiga, paru-paru kecil yang terbentuk melalui percabangan yang berulang-ulang dan bumbung endoderm untuk membentuk cabang-cabang bronkial dan alveoli pada embrio 7 minggu. Yang keempat, sekelompok alveoli dari paru-paru dewasa. Yang kelima, dinding alveolus dari paru-paru dewasa. Organogenesis pada tahap Pisces ikan. Tahap organogenesis berlangsung selama 22 jam. Dalam tahap organogenesis ini terjadi proses diferensiasi pada embrio. Organ tubuh yang mulai terlihat jelas antara lain bakal ekor, somit, jantung, mata, kepala, badan, kuning telur, kristalin, melanofor, dan lain-lain. G. Organogenesis pada kelas amfibi atau katak. Organogenesis katak sendiri terjadi dimulai dari setelah selesainya proses granulasi yang menghasilkan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Pembentukan organ turun ektoderm itu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pembentukan saraf dan indera, yang kedua pembentukan mata, yang ketiga pembentukan insang dan telinga, yang keempat pembentukan hidung, yang kelima pembentukan hipofisis, dan keenam pembentukan kulit. Turunan mesoderm terbagi menjadi 5, yaitu pembentukan jaringan muskular, pembentukan ginjal, pembentukan alat reproduksi, pembentukan jantung, dan pembentukan pembuluh darah. Selanjutnya, turunan endoderm terbagi menjadi 3, yaitu pembentukan mulut dan hidung, pembentukan hati dan pankreas, yang terakhir pembentukan duodenum. Selanjutnya, organogenesis pada kelas reptil atau buaya. Lapisan ektoderm akan didiferensiasi menjadi kor atau jantung, otak atau saraf, sistem saraf, integumen atau kulit, rambut, dan alat indera. Lapisan mesoderm akan didiferensiasi menjadi otot, rangka atau tulang, osteon, alat reproduksi, testis atau ovarium, dan alat peredaran darah, dan alat sekresi seperti ren. Lapisan endoderm akan didiferensiasi menjadi alat pencernaan, kelenjar pencernaan, dan alat respirasi seperti pulmo. Saya akan menjelaskan materi tentang oogenesis pada kelas Aves. Contohnya ayam. Oogenesis pada kelas Aves meliputi oogenesis turunan ektoderm Aves dan oogenesis derivat mesoderm Aves. Untuk oogenesis turunan ektoderm Aves meliputi pembentukan sistem integumen, sistem saraf, dan organ indera. Sedangkan untuk oogenesis derivat mesoderm Aves meliputi sistem rangka, sistem otot, sistem urinaria, sistem reproduksi, dan sistem peredaran darah.